Sahabat terkasih dalam Tuhan, kekuatan firman kita pagi hari ini akan membahas satu tema yang menarik, yaitu apakah Yesus adalah Tuhan? Tema ini seringkali terungkap oleh hati kita sebagai orang Kristen atau bahkan orang di luar Kristen, sahabat terkasih. Kita tahu bersama bahwa tidak banyak dari kita yang memahami betul apakah Yesus adalah benar-benar Tuhan. Karena seringkali Yesus berkata dalam Alkitab bahwa dia berkata Bapa dan memanggil Tuhan dan Eli, Eli, bahkan pada saat beliau dalam proses penyaliban, sahabat terkasih. Kita tahu bersama dia berkata bahwa Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, jadi hal inilah yang membuat seringkali banyak dari kita mungkin sering bertanya-tanya apakah betul-betul Yesus adalah Tuhan. Oleh sebab itu, sahabat terkasih dalam Tuhan, mari kita bahas 4 hal yang penting pada pagi hari untuk menjawab apakah Yesus adalah Tuhan. 4 hal terpenting yang akan kita bahas pagi ini mengenai apakah Yesus adalah Tuhan. Yang pertama adalah proses kelahiran beliau yang ajaib, sahabat terkasih. Dan yang kedua adalah hidup beliau yang penuh dengan mukjizat. Dan yang ketiga adalah kematian beliau yang sudah ditentukan. Dan yang keempat tentunya adalah kebangkitan Yesus yang sangat ajaib, sahabat terkasih. 4 hal ini bisa dibuktikan, ya, baik secara ilmiah maupun non-ilmiah, sahabat terkasih dalam Tuhan. Karena inilah bukan sesuatu hal yang sembarangan, semua sudah ada baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, sahabat terkasih dalam Tuhan. Hal pertama yang akan kita bahas, sahabat terkasih, yaitu kelahiran beliau yang ajaib. Kita tahu bersama bahwa Yesus lahir dari seorang perawan bernama Maria. Dan kita juga tahu bersama bahwa ayah beliau adalah Roh Kudus atau Tuhan Allah itu sendiri. Dan ini semua dibuktikan dalam Alkitab di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Dan tentunya juga bahkan ini dimuat di Alkitab daripada umat lain, sahabat sekalian. Kita tahu bersama bahwa di perjanjian lama dikatakan di Yesaya 7 ayat 14, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel atau Tuhan menyertai kita. Jadi sahabat terkasih, kita tahu bersama bahwa ternyata kelahiran Yesus itu sudah dinubuatkan sejak perjanjian lama ada. Dan kita tahu bersama bahwa ternyata Yesus dilahirkan dari Yusuf anak Daud dan merupakan keturunan daripada Abraham. Dan kita tahu bersama bahwa Yusuf adalah suami daripada Maria. Namun pada saat Maria mengandung Yesus, ya, mereka belum menikah, sahabat terkasih. Jadi Maria masih adalah seorang perawan. Saat itu Yusuf ragu untuk menikahi Maria karena dia sudah hamil duluan. Dan ternyata sahabat terkasih dalam Tuhan, hal inilah yang membuktikan bahwa keajaiban daripada kelahiran Yesus Kristus, di mana beliau lahir tanpa ada hubungan badan daripada seorang pria atau wanita, yaitu Yusuf dan Maria, karena mereka belum menikah. Dan perjanjian baru berkata di Matius 1 ayat 20-23, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi sahabat terkasih dalam Tuhan, kedua hal ini menunjukkan bahwa inilah keajaiban daripada kelahiran seorang Yesus. Kita tahu bersama dia lahir dari seorang perawan, ya, tanpa ada hubungan daripada suami istri, ya, dan kita sudah lihat bahwa terbukti, sahabat terkasih, kromosomnya membuktikan bahwa dia bukanlah anak manusia, sahabat terkasih, ya. Nah, jadi kita tahu bersama bahwa dari kelahiran Yesus sendiri sudah dinubuatkan dan juga sudah dibuktikan, sahabat terkasih dalam Tuhan, yang membuktikan bahwa Yesus bukanlah manusia biasa, sahabat terkasih. Hal yang kedua, sahabat terkasih dalam Tuhan, hidup Yesus penuh dengan mukjizat. Begitu banyak sekali mukjizat yang dilakukan oleh Yesus selama hidupnya. Ya, dari sekian banyak mukjizat ada sekitar 31 mukjizat yang tercatat dalam Alkitab, dan banyak sekali yang belum tercatat, sahabat terkasih dalam Tuhan. Dan mukjizat ini bahkan diakui juga oleh kitab agama lain, sahabat terkasih. Dan kita tahu bersama ada hal-hal penting yang Yesus bisa lakukan, dan kita bisa lihat dari begitu banyak kesaksian yang ada di Alkitab yang ditulis oleh para saksi mata saat itu. Yang pertama adalah membuat tanah liat menjadi burung yang hidup. Ini dilakukan juga oleh Tuhan pada saat menciptakan Adam pertama kali. Adam dibuat dari tanah liat dan kemudian ditiupkan sehingga menjadi manusia yang hidup. Yesus bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, segala macam sakit dan penyakit, sahabat terkasih. Jadi kita lihat bersama bahwa Yesus bukanlah manusia sembarangan, bukanlah manusia biasa. Beliau diutus ke dunia ini memang untuk membuktikan
bahwa mukjizat itu ada dan kerajaan Allah itu ada dan Tuhan itu ada, sahabat terkasih dalam Tuhan. Sebagaimana kita lihat pada Lukas 4, 18-21, sepanjang hidupnya Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat. Mukjizat-mukjizat tersebut dilakukan bukan untuk menyombongkan diri, tetapi sebagai cara untuk memberitahukan datangnya kerajaan Allah dan tanda kasih Allah kepada umatnya. Jadi sahabat terkasih dalam Tuhan, bahkan Yesus sendiri selama hidupnya juga mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Begitu banyak sekali ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus sendiri adalah Tuhan. Banyak dari kita mungkin yang belum memahaminya, sahabat terkasih dalam Tuhan. Karena seringkali Yesus mengatakan Tuhan sebagai Bapa, ya, sebagai Tuhan, atau seakan-akan memanggil orang lain. Kita tahu bersama bahwa hadirnya Tuhan ke dunia ini sebagai Yesus adalah hadirnya Tuhan sebagai manusia. Yesus sebagai manusia tentunya tetap mengucapkan tanda hormat kepada penciptanya, yaitu Allah itu sendiri, yaitu Tuhan itu sendiri. Ya, sebagaimana kita tahu bersama ketika Yesus ditanyai oleh orang-orang Farisi, "Siapakah engkau sebenarnya?" Yesus berkata bahwa Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Kita tahu bersama bahwa Abraham, ya kan, keturunan atau eyang atau nenek moyang daripada Yesus, ya, sudah melihat Allah pada saat itu, ya, sudah melihat Tuhan pada saat itu dalam bentuk penampakan di api, sahabat terkasih, ya, dan Tuhan langsung berbicara dan Abraham sangat bersukacita saat itu melihat Tuhan Allah, sahabat terkasih, ya. Dan pada saat itu orang Farisi heran gitu, bertanya-tanya, ya, umurmu belum sampai 50 tahun, tapi engkau telah melihat Abraham, katanya. Kemudian Yesus berkata bahwa sebelum Abraham dilahirkan, aku telah ada. Ya, lalu mereka mengambil batu dan melempari dia. Dan Yesus akhirnya menghilang dan meninggalkan bait Allah. Jadi sahabat terkasih dalam Tuhan, ayat ini mengatakan secara jelas bahwa Yesus berkata sebelum Abraham dilahirkan, aku telah ada. Berarti artinya adalah Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Karena artinya beliau sudah melihat Abraham dan bahkan bertemu dengan Abraham, sahabat terkasih. Jadi artinya sahabat terkasih dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa kehidupan Yesus yang penuh dengan mukjizat sekali lagi bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk menunjukkan kepada semua manusia bahwa mukjizat dari Tuhan itu ada dan akan datangnya kerajaan Allah di kemudian hari, sahabat terkasih dalam Tuhan. Hal berikutnya yang akan kita bahas, sahabat terkasih, adalah kematian Yesus sudah ditentukan. Bahkan sudah diatur sejak perjanjian lama. Dan beliau mengetahui bahwa dirinya akan mengalami penyaliban, sahabat terkasih. Pada perjanjian lama ada dua Alkitab yang berkata di Yesaya 53 ayat 3, ia dihina dan dihindari orang. Ya, jadi sahabat terkasih dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa mengapa akhirnya Yesus disalibkan. Karena beliau mengatakan dirinya adalah utusan. Ya, utusan daripada Tuhan dan merupakan Tuhan itu sendiri. Kita tahu bersama bahwa dalam perjanjian lama sudah dikatakan bahwa akan hadir, ya, Mesias atau Sang Juru Selamat. Dan kita tahu bersama bahwa pemahaman banyak orang saat itu adalah Mesias atau Juru Selamat adalah Raja, ya, yang bisa menguasai dunia, yang bisa mengatur segalanya. Ya, mereka tidak pernah membayangkan bahwa seorang Mesias itu akan muncul seperti Yesus. Sehingga akhirnya banyak orang yang akhirnya tidak mengakui bahwa Yesus adalah Mesias saat itu. Ya, dan akhirnya dia mulai dihina dan dihindari orang. Dan inilah hal yang menyebabkan akhirnya Yesus disalibkan, sahabat terkasih. Ya, karena dia tetap mengakui bahwa dirinya adalah Sang Mesias. Ya, dan sementara pemahaman orang duniawi melihat bahwa bukanlah Yesus Mesias itu, karena tidak seperti yang mereka bayangkan. Ya, kebanyakan orang membayangkan bahwa Mesias Juru Selamat adalah Raja, sekali lagi, ya. Dan dalam Mazmur 22 ayat 17 berkata bahwa mereka menusuk tangan dan kakiku. Ya, jadi artinya pada perjanjian lama, sahabat terkasih, Tuhan sudah berkata dan menubuatkan mengenai penyaliban Yesus Kristus, sahabat terkasih, ya. Jadi sahabat terkasih dalam Tuhan, sekali lagi Yesus sudah mengetahui dirinya akan disalibkan. Bahkan detik-detik menjelang kematiannya, Yesus sudah mengetahuinya. Seperti dikatakan pada Matius 26 ayat 38 sampai 39. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangatlah sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau seandainya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Cawan yang dimaksud di sini adalah cawan kematian, sahabat terkasih.
Yesus sudah mengetahui bahwa dirinya akan mati dan disalibkan. Yesus mencoba melakukan negosiasi kepada Tuhan sebagai seorang manusia. Ya, siapa manusia yang tahan dan tahu bahwa dirinya akan mati dan disalibkan? Tidak ada, sahabat terkasih dalam Tuhan. Kita pun seandainya mengalami posisi seperti Yesus, mungkin akan mengalami hal yang seperti Yesus alami. Jadi sekali lagi, Yesus adalah Tuhan yang hadir sebagai manusia. Sehingga sifat-sifat manusia tetap ada dalam diri Yesus. Baik itu ketakutan, kekhawatiran, rasa sakit, dan sebagainya, sahabat terkasih. Oleh sebab itu, dia mencoba untuk melakukan negosiasi. Tapi dia sudah pasrah, sahabat terkasih. Dia sudah mengatakan bahwa jika Tuhan menghendaki maka jadilah, ya. Itulah yang dikatakan oleh Yesus, sahabat terkasih dalam Tuhan. Jadi kita tahu bersama bahwa, sahabat terkasih, kematian yang sudah diketahui ini menunjukkan bahwa semua ini sudah direncanakan oleh Tuhan. Dan Yesus sudah tahu itu, sahabat terkasih. Sahabat terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus mati, banyak orang yang berkata, tidak mungkin Mesias bisa mati. Ya, tidak ada Tuhan yang bisa mati. Itulah yang membuat banyak orang sangat ragu bahwa Yesus adalah Mesias dan Yesus adalah Tuhan. Bahkan orang di luar sana juga banyak berkata, mengapa Tuhanmu tidak bisa menolong dirinya sendiri dari penyaliban? Jadi sahabat terkasih dalam Tuhan, Anda mungkin pernah membayangkan kalau seandainya Yesus lolos dari penyaliban atau Yesus tidak mati karena penyaliban, maka tidak akan ada orang yang mengakui Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Karena justru kematian itu adalah rencananya untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa kematian bukanlah akhir segalanya. Kita tahu bersama, sahabat terkasih dalam Tuhan, bahwa makna kematian dalam Kristen bukanlah kematian secara fisik. Kematian dalam Kristen adalah kematian mendapatkan siksaan di neraka, sahabat terkasih, ya. Dan makna kehidupan di dalam Kristen adalah kehidupan di kerajaan Allah atau keabadian di kerajaan Allah, sahabat terkasih dalam Tuhan. Dan ini dibuktikan oleh Yesus, sahabat terkasih. Ketika Yesus mati, 3 hari kemudian Yesus bangkit, sahabat terkasih. Dan kebangkitan adalah kebangkitan yang ajaib. Kebangkitan yang terjadi dengan nyata. Karena begitu banyak orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Dan hal ini adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Dan ternyata bisa terjadi, sahabat terkasih dalam Tuhan. Ya, tidak ada manusia yang bisa bangkit dari kematian. Dan kita tahu bersama hanya Tuhan yang bisa bangkit dari kematian. Dan itu adalah kuasa daripada Tuhan, sahabat terkasih. Jadi kita tahu bersama kebangkitan Yesus di hari ketiga sudah dibuktikan, sahabat terkasih, ya. Kisah para rasul mengatakan bahwa tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan pada Rasul 2 ayat 32 dikatakan bahwa Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan kita tahu bersama, sahabat terkasih dalam Tuhan, selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada begitu banyak orang, sahabat terkasih dalam Tuhan. Dan kita tahu bersama dan akhirnya Yesus bangkit menuju surga dan dibuktikan oleh begitu banyak saksi mata. Begitu banyak orang yang melihat Yesus bangkit menuju surga, sahabat terkasih, setelah menampakkan diri selama 40 hari. Pada Yohanes 21 ayat 14 dikatakan bahwa itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Jadi sekali lagi, sahabat terkasih dalam Tuhan, Yesus memang harus mati untuk membuktikan kebangkitannya di hari ketiga dan untuk membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan itu sendiri dan membuktikan bahwa ada kerajaan Allah dan ada kebangkitan setelah kematian, sahabat terkasih dalam Tuhan. Inilah sebuah firman yang ditunjukkan kepada kita semua oleh Tuhan kita bahwa setelah kematian akan ada kebangkitan yang abadi dan akan ada kehidupan yang abadi. Dan kita tahu bersama kebangkitan ini menunjukkan bahwa hari ini Yesus hidup abadi di surga bersama dengan Tuhan, sahabat terkasih. Jadi sahabat terkasih dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa dan kita percaya ini. Arti Maha Kuasa berarti bisa melakukan apapun itu tanpa kecuali, sahabat terkasih dalam Tuhan. Ya, termasuk mewujudkan dirinya sebagai manusia. Ya, kenapa? Karena di luar sana begitu banyak orang yang selalu persepsi bahwa Tuhan tidak mungkin bisa diwujudkan. Ya, nah kita tahu bersama inilah salah satu kekuasaan Tuhan. Karena Tuhan Maha Kuasa, Dia ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa Tuhan itu ada. Dengan cara apa? Dengan hadirnya Tuhan sebagai Yesus, sahabat terkasih, ya. Dan kita tahu bersama bahwa saat ini banyak orang yang mengatakan bahwa mengapa umat Kristen menyembah 3 Tuhan, ya, Bapa, Yesus dan juga Roh Kudus, ya. Dan banyak sekali ayat di Alkitab yang mungkin menjadi kesimpulan bagi mereka, termasuk Yesus itu sendiri. Yesus sering berkata mengenai Bapa, mengenai Tuhan.
mengenai bahwa beliau adalah utusan, sahabat terkasih. Sekali lagi, itu adalah kata-kata Yesus sebagai manusia. Dan kita tahu bahwa Tuhan hadir sebagai manusia dalam tubuh Yesus, sahabat terkasih ya. Dan sifat manusia pasti selalu ada dalam tubuh seorang Yesus, karena Yesus adalah manusia walaupun dia adalah Tuhan itu sendiri. Sehingga ketika dia berkata-kata, dia tidak pernah meminta dirinya disembah, tidak pernah mengatakan bahwa dirinya langsung adalah orang yang harus disembah. Dia selalu berkata Bapa, Tuhan, dan sebagainya. Nah, untuk memahami maksud daripada ini, sahabat terkasih dalam Tuhan, saya ajak Anda melihat mengenai matahari. Ya, kita semua tahu matahari ya. Matahari adalah sesuatu yang menyinari kita saat ini dan kita bisa merasakan rasa hangat yang luar biasa dari hadirnya matahari. Bapa Tuhan adalah matahari itu sendiri. Ya, sinar matahari adalah Yesus Kristus dan rasa hangatnya adalah Roh Kudus, sahabat terkasih. Pertanyaan saya sederhana. Matahari, sinar matahari dan rasa hangatnya apakah tiga hal yang berbeda? Tentunya tidak. Semuanya adalah matahari. Jadi sekali lagi, matahari adalah Tuhan itu sendiri atau Allah Bapa. Yesus Kristus adalah sinarnya yang ditunjukkan kepada kita untuk keberadaan Tuhan itu sendiri. Dan rasa hangatnya adalah Roh Kudus, sahabat terkasih. Kita tahu bersama bahwa hari ini Yesus ada di surga bersama dengan Tuhan. Karena beliau adalah Tuhan itu sendiri. Ya. Dan yang hadir di antara kita adalah Roh Kudus. Rasa hangat itu hadir di antara kita. Karena Yesus selalu berkata ketika ada satu atau dua orang berdoa, maka aku ada di antaranya. Jadi Yesus selalu ada di antara kita sebagai Roh Kudus hari ini, sahabat terkasih. Jadi kita atau umat Kristen bukan menyembah tiga Tuhan. Ya, kita tetap menyembah Tuhan. Yesus adalah firman-Nya yang hadir sebagai sinar matahari. Roh Kudus adalah rasa hangat yang kita rasakan saat kita menyembah Tuhan. Ya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 berkata bahwa sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga, yaitu Bapa, Firman atau Yesus dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Jadi sahabat terkasih dalam Tuhan, Tuhan adalah Maha Kuasa. Dia bisa berbuat apapun, menghadirkan dirinya sebagai manusia dalam tubuh Yesus. Itulah kekuasaan Tuhan yang luar biasa. Dan membuat dirinya mati dan kemudian bangkit di hari ketiga, menampakkan diri selama 40 hari dan kemudian bangkit ke surga. Sahabat terkasih dalam Tuhan, itu adalah kekuasaan Tuhan yang ditunjukkan langsung kepada kita dalam ajaran Yesus Kristus, sahabat terkasih dalam Tuhan. Jadi sahabat terkasih dalam Tuhan, 4 hal tadi sudah menunjukkan kepada kita. Kita tentunya sudah tidak bertanya-tanya lagi. Jadi Yesus adalah Tuhan itu sendiri, sahabat terkasih. Dan kita tahu bersama bahwa Yesus adalah juru selamat kita semua, yang membawa kita nanti menuju kerajaan Allah, sahabat terkasih dalam Tuhan. Yang kita harus lakukan adalah mengikuti firman-Nya, bertobat dan tidak mengulangi atau jatuh bangun dalam dosa, sahabat terkasih, agar kita pantas menuju kerajaan Allah. Jadi penyaliban Yesus untuk menebus dosa manusia bukan berarti dosa kita enak saja melakukan dosa, sahabat terkasih dalam Tuhan. Tidak seperti itu, ya. Yesus melakukan pengorbanan diri pada saat itu untuk membuktikan, untuk menghapus dosa-dosa kita yang ada di masa lampau, sahabat terkasih dalam Tuhan. Namun kita harus selalu berjaga-jaga karena iblis selalu mengajak kita menuju ke neraka. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan neraka untuk manusia. Tuhan menciptakan neraka untuk iblis, bukan untuk manusia. Namun ingat, iblis selalu mengajak kita untuk ikut beserta dia untuk masuk ke dalam neraka. Oleh sebab itu sahabat terkasih dalam Tuhan, penebusan Yesus jangan sampai sia-sia. Kita harus mengikuti firman Yesus agar kita tidak jatuh lagi dalam dosa. Kita harus memantaskan diri kita semua untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah. Semoga Tuhan Allah Yesus Kristus menyertai kita semua, sahabat terkasih dalam Tuhan. Kekuatan firman pagi hari ini membuat kita semua menjadi makin percaya dengan Yesus adalah Tuhan. Amin.